Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yakutil ahmar wan nuril azhar wa sirlahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fana seluruh sifat-sifat makhluk termasuk sifat dirinya sendiri di dalam atau pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan keesaan sifat Allah yang kita suhudkan. Dengan cara untuk memusyahadahkan sifat-sifat Allah tersebut adalah bahwa segala sifat apapun yang melekat atau berdiri pada zat seperti sifat-sifat kudrat kuasanya, iradat kehendaknya, ilmu adalah pengetahuannya, hayat adalah hidupnya, sama adalah pendengarannya, basar adalah penglihatannya, dan kalam adalah berkata-kata. Pada hakikatnya semua itu adalah sifat-sifat Allah yang ada pada diri manusia. Yang ada pada makhluk itu sebenarnya hanyalah mazhar dari sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat makhluk itu hanya majazi, bayangan saja. Apabila kita musyahadahkan, maka akan menambah keyakinan kita. Akhirnya kita akan dapat merasakan bahwa sifat-sifat kita adalah fana, tiada lenyap sirna di dalam sifat-sifat Allah. Terasalah bahwa pendengaran itu adalah merupakan pendengarannya Allah, yang artinya tiada pendengaran pada hakikatnya adalah pendengaran Allah, melainkan merupakan pendengaran Allah, bukan pendengaran hamba. Tiada lagi penglihatan hamba yang pada hakikatnya merupakan penglihatan Allah. Tiada lagi pada hakikatnya pengetahuan wawasan hamba, ilmu hamba, hidup hamba, kuasanya hamba, melainkan dengan pengetahuannya, wawasannya, hidupnya, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang membenarkan hal tersebut adalah dengan adanya sebuah hadis kursi, firman Allah yang langsung datangnya ke dalam qalbu Rasulullah, yang artinya, orang-orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil, amal-amal tambahan, hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengan itulah dia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengan itulah ia bisa melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan itulah ia bisa berkata-kata. Aku menjadi tangannya, yang dengan itu ia bisa memegang. Akulah yang menjadi kakinya, yang dengan itu ia bisa berjalan. Dan aku pula lah yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia bisa berdhamir, bercita-cita. Riwayat Imam Bukhari. Cara-cara yang tepat agar tajalli sifat, nampaknya sifat-sifat Allah itu adalah dengan suatu pandangan suhud yang mantap bahwa pendengaran hamba itu adalah dengan pendengaran Allah. Maka berarti panalah pendengaran dirinya. Kemudian setelah tajalli nyata pada perasaan kita sifat sama Allah, sifat pendengaran Allah,
hendaklah berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain dengan musyahadah pandangan batin yang tekun satu persatu, yakni seperti sifat-sifat basar, sifat kalam, sifat ilmu, sifat iradat, atau sifat-sifat seperti ato', pemberi, man'u, tahan, yang semuanya adalah sifat-sifat Allah. Sedang yang ada pada hamba itu hanya sekedar menerima saja daripada sifatnya. Setelah selesai semuanya, hendaklah kita pandang, kita syuhud bahwa hanya Allah yang hayyun, yang maha hidup. Maka berarti fanalah sifat hayat itu dari diri kita. Manakala kita berhasil dengan cara-cara demikian, yang berarti pula telah fana sifat, maka langsung kita mencapai makom atau tingkatan baqa billah, kekal dengan sifat-sifatnya Allah. Dengan demikian berarti pula kita telah mencapai kemenangan pada ketika itu dengan pengenalan atau kesadaran yang benar. Oleh sebab itu, kenalilah Allah dengan layak dan dengan pengenalan yang sempurna, agar kita benar-benar dapat merasakan fana fi sifatillah, lenyap dalam sifat-sifat Allah, dan baqa bi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Allah akan memberitahu kepada kita tentang rahasia-rahasia sifatnya yang mulia. Bagian ini adalah bagian yang terpenting yang perlu dipahami dengan benar. Seakan-akan dari bahasa ini seakan-akan mudah dilaksanakan, tetapi sebenarnya tidaklah semudah apa yang kita kira, karena masalahnya cukup rumit, cukup pelik, karena berhubungan dengan perasaan, zauq. Yang penting adalah lebih dahulu kita harus ada kesempurnaan pengertian di atas dalil-dalil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi beliau berkata, bersabda Allah berfirman, yang artinya, semua kamu adalah sesat kecuali orang yang kuberi petunjuk, maka mintalah kamu petunjukku, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah lapar kecuali yang telah kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepadamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah bertelanjang kecuali orang yang kupakaiani, orang yang kuberi pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua berbuat salah siang dan malam, akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua, kecuali dosa syirik. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwainah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Zarrin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.